Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng kita di acara pengangguran kelas berat. Nah, ini live-nya setiap hari Senin sampai hari Kamis. Jadi Jumat kita nggak live, guys. Jumat, Sabtu, Minggu kita nggak live. Kata Bang Long bilang kita mesti istirahat. Oke, siap. Nih request Bang Long, kita mesti istirahat. Jadi setiap Kamis sampai dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, jadi ini sekarang hari ini kita mau nanggapin, mau diskusi kenapa ada kelalaian. Kalau menurut saya ini kelalaian yang terjadi di satu masjid sehingga bisa menyebabkan keruntuhan lah, kerobohan lah, apapun itulah. Dan beruntung tidak ada jamaah. Ini ada kejadian tidak ada korban. Nah, jadi kita hari ini ngebahas Masjid Tanja, robohnya Masjid Tanja. Ya, Masjid Tanja. Jadi bukan Masjid Tanja itu roboh gitu, bukan. Langit-langit, atapnya yang roboh. Nah, tapi kalau menurut saya ini termasuk agak ngeri ya. Roboh atap. Kejadian nggak hujan itu. Kejadian kan nggak hujan. Nggak hujan berat, nggak hujan juga, nggak hujan deras sekali. Tapi kita belum tahu masih di sekitaran sana. Iya, betul. Nah, tapi yang kita tahu, yang kita dapat informasinya itunya roboh kejadian, tapi orang nggak lagi sholat, lagi nggak ada sholat, lagi nggak ada kegiatan lah, lagi nggak ada kegiatan. Nah, jadi ada beberapa artikel mungkin yang saya baca dulu ya, Bang Long ya, Papi Abdi ya. Apa mau tengok videonya? Oke, kita tengok videonya dulu ya. Nah, jadi emang detik-detik ini, itu kan kejadian sudah tadi saya lihatkan di kamera. Itu memang di sini penampilannya lagi nggak ada kegiatan, guys. Lagi nggak ada kegiatan. Ini kita lihat ada di Pam aja satu, perekam satu. Jadi memang betul-betul suasananya memang, itu roboh. Suasana memang menyeramkan, guys. Nah, jadi istilahnya proyek baru. Ini kan proyek baru ini. Ini proyek baru yang sudah dicek oleh wali kota, kepala BP Batam, yang menurut saya yang sedikit tragis lah. Jadi ini alasan orang ini barusan keluar, itu alasannya hujan. Hujan. Ya kan, kalau betul hujan itu kan sudah dicek semua. Berarti lokasi sempurna. Berarti proyek sudah sesuai prosedur. Sudah sesuai dengan tipenya. Baik plafon, atap, aksesoris semua lah. Sudah dicek, itu harus dicek semua tuh. Pengawasnya juga harus turun tangan. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau menurut saya ini perlu dicek ulang. Itu dicek ulang, ya kita tak tahu lah, entah PPATK mungkin ke sana atau mana kan, atau pengawas proyek. Banyak. Kalau perlu kita turunkan ke KPK langsung di situ. Kalau perlu kita turunkan KPK. Kalau perlu. Karena ketidakpuasan kita terhadap pembangunan Masjid Tanja. Jadi konon katanya ini bisa jadi satu ikonik di Batam, ya kan? Tapi nyatanya sekarang mencederai
mencederai. Oh, nggak nampak juga nih nampaknya nih. Oh, nampak dia. Mencederai kita ini sekarang ini. Kejadian ini sangat sangat ramai bukan hanya di media sosial, Ya. tapi di grup-grup WhatsApp. WhatsApp semua sudah mulai merebak. Sudah mulai. Saya pertama kali dapat informasi ini di grup pesantren. Wah. Di Darul Falah. Berarti baru bangun tidur mau aktivitas pertama sekali Sudah melihat saya lihat berita ini lah, ini kan sangat disayangkan nih. Ini chat masuk lagi nih. Ada chat dari chat cuma kamu. Oke, siap. Oke, kita nyambung lagi ya. Jadi mungkin ini di sini tak begitu nampak guys ya. Nanti mungkin kita bisa ditayang ulang ke apa tadi namanya? Konten ya. Ada konten ulang kita, guys. Mungkin di situ mungkin lebih puasnya, tapi nggak apa-apa. Ini kita ambil lagi ya. Ini ada artikel yang mau kita bacain sama pendengar semua. Mungkin sedikit bisa menjadi informasi kita semua, ya. Nah, jadi di sini ada di sudutbatam.com. Segini luas dan total anggaran pembangunan Masjid Tanjak Bandara Hang Nadim. Wah, jadi diulas semua nih. Nah, jadi pembangunan Masjid Tanjak sudah dimulai pada 23 Desember 2020. Berarti 2 tahun yang lalu berarti kan? Selesai tahun ini. Berarti betul-betul selesai. Sudah selesai itu. Masjid Tanjak didirikan di lahan seluas sekitar 15.079 meter persegi. Lantai satunya luas bangunnya 2000 cuma 2000 meter persegi, sekitar 2094. Lantai 2-nya luas bangunannya 468 meter persegi. Jadi dapat ditampung lantai 1 sebanyak 900 jamaah. Dapat ditampung 900 jamaah. Lantai 2-nya dapat menampung 350 jamaah. Lumayan banyak juga nih ya. Tinggi bangunan masjid mencapai 39 meter. 39,5 meter lah. Tinggi menara masjid 45 meter. Wah, lumayan juga tinggi ya. 45 meter lumayan tinggi. Salah satu mega proyek. Iya. Nah, ini dah eng. Nah, ini pembangunan masjid. Biaya pembangunan masjid mencapai, wah ini gila ini guys, 39 M. Itu sekitar 39 M. 936.505.520 rupiah. Ini kita genapkan ya, ini lebih kurang 40 lah, 40 M lah. Dengan sumber pembiayaan penerimaan negara bukan pajak. Bukan pajak. Jadi ini BUMN ya atau macam mana ini? Pendapatan ya. Jadi Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusaha BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan meninjau progres pembangunan. Jadi Pak Wali Kota sudah meninjau nih, sudah mengecek langsung. Iya. Bahwa bangunan ini layak. Bahwa bangunan ini sudah layak. Sudah layak dipakai. Jadi kalau nggak salah saya kemarin udah launchingnya tuh ada sholat bersama, sholat Jumat kalau nggak salah saya tuh. Cuman saya nggak sempat sholat Jumat di situ. Nah, ini peninjauan dilakukan secara detail melalui dari interior. Nah, itu tadi saya bilang
dia sudah dilalui. Sudah dilalui, sudah detail. Jadi bukan hanya konstruksi. Bukan hanya konstruksi di sini. Jadi ngeceknya interior sudah dicek juga. Interior sudah dicek, eksterior sudah dicek, ornamen masjid sudah dicek, tempat khutbah sudah dicek, wudhu sudah dicek, taman serta penerangan di area masjid sudah dicek. Terjadi juga, guys. Ini sangat disayangkan. Kalau menurut saya mungkin mungkin. Jadi karena itu roboh, mungkin ada kebocoran atap sehingga bisa dibiarkan mungkin ya. Udah bodoh aja lah. Ini kontraktor sama pengawas ini dibiarkan aja. Udah, yang penting asal jadi aja, pam. Airnya merembet. Dia nyerap. Namanya plafon itu kan nyerap. Apalagi gipsum. Nyerap lama-lama, bam. Merembes kemana-mana. Tidak seimbang. Ya, tetap seimbang. Ini pasti. Dan ini pasti juga nampaknya masyarakat yang lain udah tahu juga nih nampaknya nih. Itu tadi kan dari pembicaraan kan udah mereka rekam, udah ada yang bicara. Sini Pak, cepat. Siapa tadi namanya tuh dipanggil tuh. Seperti yang Bang Sultan katakan tadi, nasib baik di sana tidak ada jamaah. Ya, tak ada jamaah. Di sana Ya, belum ada aktivitas. Nasib baik. Salah satu hikmah juga untuk Ya, mangku jabatan di Kota Batam. betul. Ini masalahnya masjid ini. Jangan main-main lah kalian. Ini serius ini. Ini masalah masjid. Masjid aja bisa kayak gini. Apalagi, ya kan? Apalagi yang lain. Kan gitu. Ini masjid menyangkut rumah ibadah, menyangkut orang ramai. Ini kalau ada yang main mata ini bisa merembat kemana-mana ini. Bisa merembat kemana-mana. Tapi di sini kalau nengok media online, media nasional belum meliput. Kalau saya lihat. Sekelas Batam TV sudah ada beritanya. Saya nampak belum ada. Nanti kita Iya. Ini mungkin nanti bisa nih ke Batam TV, ke TV nasional nih. Kita hashtag-kan aja deh. Hashtag-kan TV nasional bisa sampai nih. Oke guys. Nanti kalaupun mau lihat video-videonya bisa nanti di YouTube juga bisa. Video itunya tuh, video apanya? Kejadiannya. Oke lah, menurut saya mungkin sekarang cukup sekian. Kita minta masukan dari Bang Long kita nih. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bang Sultan, Bang Abdi yang telah memberikan kesempatan pada siang hari ini untuk kita mengekspos, membincangkan permasalahan yang sedang viral sekarang. Dan hampir pada pagi hari ini, di saat warga Batam bangun dari tidurnya, mereka disuguhkan dengan berita-berita yang berseliweran di media-media sosial, Bang Sultan, Bang Abdi ya. Seperti tadi, pas saya terbangun, seperti apa yang dikatakan oleh Bang Sultan tadi, seperti kebiasaan kita biasalah, kita melihat WhatsApp, ya, kita melihat Instagram, Twitter, FB, media televisi dan lain-lain. Ada satu berita yang begitu viral, begitu wonderful, yaitu tentang robohnya atau jatuhnya plafon salah satu masjid ikonik di Kota Batam yang kita kenal dengan Masjid Tanja. Dan berita ini luar biasa viralnya. Tadi pagi saya, Bang Sultan, Bang Abdi duduk ngopi. Belum saya pesan kopi ini,
Saya mendengar berita, saya mendengar perbincangan antara bos kopi dengan langganan yang selalu ngopi di situ. Apa bahasa dia? Bos, udah dengar berita jatuhnya plafon masjid ikonik, masjid tanjak kita yang di dekat bandara itu. Oh ya, saya sudah dengar. Apa bahasanya? Itu sangat apa ya? Sangat memalukan lah ya, dan mencoreng serta berbahaya. Berbahaya, apalagi terjadi di salah satu tempat ibadah umat Islam. Dan inilah, kita tidak tahu apa permasalahannya, tapi kita berpositif thinking sajalah dulu, biar permasalahan ini tidak merambah kemana-mana, dan kita serahkan kepada yang berwajib lah, yang mumpuni lah, seperti pemerintahan Kota Batam. Coba ditelusuri, dianalisa, diawasi apa sih permasalahan yang sebenarnya, sehingga masyarakat Batam, warga Batam tidak bertanya-tanya, Bang Sultan ya. Itu yang pertama tadi, luar biasa beritanya di Instagram, di Twitter, di WhatsApp. Dan ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan kita bersama lah. Apa sih permasalahan yang terjadi? Apa sih hikmah di sebalik kejadian ini? Apa sih yang harus kita perbaiki? Itu dulu Bang Sultan ya. Luar biasa beritanya, viral, the best of news kalau saya bilang. Terus untuk hari ini memang beritanya trending sekali. Ini sangat cepat bisa sampai ke kalangan nasional nanti ini. Terus yang kedua yang ingin kita perbincangkan pada kesempatan siang hari ini, itu saya melihat sebelum marak-maraknya berita pembangunan masjid dulu-dulu ya, di masa pemerintahan wali kota kita sekarang, itu kan sebelum didirikan masjid, itu kan banyak sekali terjadi perbincangan, diskusi-diskusi di antara kalangan menengah ke bawah ini seperti kita-kita. Apa sih motivasi membangun masjid? Selaku orang Islam, kita sangat mengistiharkan ya, sangat mendukung program-program pembangunan masjid, dan itu merupakan salah satu program yang luar biasa. Tapi permasalahannya, pembangunan masjid ini, sebagaimana kita ketahui, Bang Abdi, Bang Sultan, masjid ini membangunnya itu harus utuh, ya kan? Harus sesuai, harus terkonsep. Pertama sekali, di saat pemangku pemerintah berniat untuk membangun masjid, itu yang pertama sekali diluruskan niat dari membangun masjid itu sendiri. Niat membangun masjid, ini penting. Sehingga akan berakibat ke seluruh aktivitas, ke seluruh bidang. Itu dulu yang harus kita koreksi. Niat membangun masjid itu apa? Ya kan? Apakah lillahi ta'ala atau tidak lillahi ta'ala? Itu yang pertama. Tapi kita berpositif thinking saja dulu. Yang kedua, membangun masjid ini Bang Abdi bukan hanya sekedar fisiknya saja dibangun. Bangun masjid megah-megah, ya kan? Tapi di sekeliling masyarakat kita banyak sekali yang kekurangan, yang membutuhkan bantuan, yang membutuh pertolongan ya. Dan ini penting. Makanya bangun masjid cantik-cantik, megah-megah itu boleh, tapi harus diimbangi dengan program di dalam masjid itu sendiri. Ya kan? Program yang membawa kepada kemaslahatan umat. Tidak cukup saja bangunan masjid dipermegah, dipercantik, tapi di dalam masjid itu harus ada satu program, harus ada satu gerak-gerakan yang menyentuh ke masyarakat bawah. Ya kan? Apa programnya? Satu, membangun masjid sama dengan kita membangun umat. Umat itu harus kita bangun di segi apa saja. Bang Abdi, Bang Sultan. Contoh, membangun umat itu sama dengan kita membangun masjid. Membangun masjid sama kita membangun umat. Ya kan? Karena ini untuk kemaslahatan orang ramai, bukan hanya sekedar ibadah. Ibadah itu luas, ya kan?
pertama yang harus kita bangun, ketika kita membangun masjid harus membangun umat. Apa sih yang harus kita bangun untuk umat-umat Islam yang berada di Kota Batam, di sekitaran Kota Batam? Yaitu pertama sekali, di bidang ilmu pengetahuan. Itu harus dibangun sesungguh-sungguhnya, setepat-tepatnya. Ini dulu. Terus yang kedua, di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Sebelum kita membangun segala sesuatu, kita harus membangun sumber daya manusia terlebih dahulu. Apa itu tadi? Pertama sekali di bidang ekonomi tadi, Bang Abdi. Ya kan? Di bidang ekonomi. Apa? Yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ya, ekonomi, mata pencaharian, ya kan, kesejahteraan, kenyamanan, dan harus betul-betul tersalurkan di situ, ya, tanpa ada kesalahan-kesalahan yang tidak semestinya. Itu. Yang ketiga, seharusnya setiap ada pembangunan masjid, masjid itu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan umat. Contoh, selama ini kan umat itu banyak yang sulit, banyak yang susah dari segi ekonomi. Macam mana kita memberdayakan masjid-masjid kita ini, mengumpul dana-dana umat. Setelah dana itu terkumpul, ya kan, alangkah baiknya tidak hanya kita gunakan untuk pembangunan masjid itu sendiri, tidak hanya untuk aktivitas masjid itu sendiri, tidak hanya untuk membayar gaji karyawan, gaji pegawai, gaji imam, gaji guru ngaji dan lain sebagainya. Tidak. Coba kita bangun secara modern. Ya kan? Dana-dana infak yang ada di masjid-masjid tersebut dikelola oleh orang-orang yang mempunyai kredibilitas tinggi, dan uang itu disalurkan, ya Bang Abdi, ya, ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Banyak masyarakat kita yang membutuhkan sekarang, yang mereka mau meminta, ya kan, mau datang, ya kan, mau memberitahukan, mereka itu segan. Nah, masjid ini bisa mengelola itu. Banyak contoh-contoh masjid yang ada di Indonesia ini yang bisa kita jadikan contoh. Banyak Bang Abdi. Seperti kita ni kalau berwisata, berjalan-jalan di Yogyakarta itu, ada salah satu masjid yang betul-betul bisa memperhatikan hajat hidup masyarakat-masyarakat yang menengah, ekonominya menengah ke bawah tadi. Dan mereka bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang memang membutuhkan. Salah satu masjid tersebut adalah Masjid Jogokarian kalau nggak salah saya. Nah, alangkah baiknya hal-hal yang positif seperti ini kita contoh. Gitu Bang Abdi. Kita jadikan salah satu cara kita untuk bagaimana mengentas kemiskinan yang ada di sekitaran masyarakat kita atau di sekitaran masjid tadi. Ini salah satu cara kita untuk meminimalisir pengeluaran-pengeluaran dari pemerintah, ya. Itu tadi Bang Abdi. Kalau ini betul-betul dilaksanakan, saya rasa tidak ada yang namanya kesusahan Bang Abdi, ya. Jadi maksud saya di sini, dengan terjadinya kasus jatuhnya plafon Masjid Tanjak tadi itu, ini bisa memberikan kita suatu pelajaran, hikmah kepada seluruh pemangku-pemangku jabatan yang ada di Kota Batam ini dan seluruh warga Batam. Masjid itu yang dibangun bukan hanya fisiknya saja, bukan hanya sekedar ikoniknya saja, bukan hanya sekedar untuk wisata religi. Bukan itu sebenarnya. Tapi harus betul-betul antara fisik sama yang non fisik ini harus kita betul-betul selaraskan, seimbangkan, kita satukan, kita padukan. Itu maksud saya. Dan alangkah naibnya kalau masjid kita bangun megah-megah, tapi keadaan masyarakat sekitaran itu tidak kita perhatikan. Itu Allah tidak suka yang seperti itu. Makanya dasar atau pondasi kita membangun suatu gerakan pembangunan masjid itu tadi, makanya saya bilang awal dari sebuah proses pendirian masjid itu harus kita camkan betul apakah pembangunan ini lillahi ta'ala atau tidak. Makanya
Di dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan kita, bangunlah masjid itu atas dasar iman dan takwa. Bukan atas dasar itu tadi. Supaya masjid ini terkenal, ya kan? Supaya Kota Batam menjadi salah satu percontohan. Itu hanya sekedar sisiran-sisirannya saja, tapi dasarnya harus kita perkuat. Nah, pada kesempatan ini kita mengajak kepada seluruh, ya, baik itu dari pihak pemerintahan Kota Batam, dari masyarakat Kota Batam dan semua unsur-unsur yang tidak unsur-unsur terkait untuk betul-betul menganalisa secara sungguh-sungguh apa yang terjadi sekarang. Nah, supaya kita sampai pada tahapan yang lebih elegan, pada kesempatan ini Bang Sultan, Bang Abdi dan saya selaku pribadi membicarakan ini bukan untuk melemahkan atau menjustifikasi, bukan. Kita meleraikan apa sih permasalahan yang sebenarnya sehingga terjadi ketersambungan antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi kebijakan ini diambil itu memang betul-betul tepat. Kadang-kadang begini juga Bang Sultan, Bang Abdi, pemerintah men-setkan satu tatanan kebijakan pembangunan, tapi kadang-kadang tidak bersesuaian dengan apa yang terjadi di kalangan menengah ke bawah. Bang Abdi, ya? Contoh macam masjid. Masjid ini kita memberikan satu nilai yang bagus, ya. Tapi coba ke depan itu diperhatikan betul. Dan masjid-masjid yang dibangun oleh pemerintah ini sebenarnya merupakan salah satu contoh ikonik, ya, untuk masjid-masjid yang lain yang ada di sekitaran. Nah, disinilah dengan jatuhnya pelapon Masjid Tanja yang ada di Bandara Kota Batam tadi, di situ yang saya ingin tekankan. Pertama, masjid itu kita bangun bukan hanya sekedar fisiknya tadi, fisiknya saja, tetapi juga yang non fisik tadi itu. Bagaimana terbangunnya masjid itu bisa memberikan pengaruh kepada tatanan masyarakat kelas menengah ke bawah, mensejahterakan. Karena kenapa? Di dalam masjid itulah umat Islam bergembira, ya, tergerak hatinya untuk menginfakkan sebagian hartanya untuk kepentingan kemaslahatan masjid dan umat. Makanya dari itu, dana-dana ini bukan hanya digunakan untuk pembangunan fisik saja, tapi pembangunan orang-orang di sekitaran, orang yang membutuhkan, yang tidak ada duit, kasih duit dari dana infak masjid tadi. Ya, ini sebagai kritik untuk kita semua. Jangan hanya masjid itu dapat duit infak dari umat disimpan. Bang Sultan, jangan hanya disimpan di dalam rekening bank. Dan itu beranak-beranak. Dan saya pernah juga mendengar dana-dana infak ini itu disimpan, malah ada yang didepositokan. Ini kan tidak tepat. Masuk ke bank dibungakan, didepositokan. Kan? Ini kan tidak baik. Dana itu kalau perlu habisin. Di kesempatan ini dikasih sama masyarakat yang kurang mampu, kasih, jangan ditahan. Ini rezeki umat. Kita berimpak di masjid itu kan untuk kemaslahatan masjid dan kemaslahatan umat. Bayangkan kalau seandainya masjid ini bisa mengelola dana-dana umat ini secara utuh, secara kredibilitas, secara integritas, saya rasa umat ini tidak akan segan-segan untuk berimpak dan bersedekah. Ya kan? Jadi ada feedback antara pengelolaan masjid dengan kesenangan umat untuk bersedekah tadi. Kalau bagus pengelolaannya, insya Allah umat ini bergembira, senang untuk bersedekah. Tapi kalau tidak bagus, ya akan berdampak semuanya. Baiklah, sebelum saya lupa, perbincangan kita pada siang hari ini, saya ingin memberikan masukan kepada pemerintahan Kota Batam. Di sini terkait, yaitu Bapak Wali Kota kita Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota kita Amsakar Ahmad, itu untuk, ya, kami apresiasi pembangunan masjid secara baik, secara utuh, secara megah, secara cantik, dan itu menjadi kebanggaan masyarakat Kota Batam. Dan yang kedua, di sela-sela itu, ya, di samping itu,
alangkah baiknya pembangunan masjid yang megah-megah ini kita selaraskan dengan bagaimana cara kita mensejahterakan masyarakat-masyarakat di sekitaran yang ekonominya menengah ke bawah, miskin, susah, yang hidupnya pas-pasan atau sejenisnya lah. Nah, alangkah baiknya kami menghimbau kepada Wali Kota Batam dan seluruh masyarakat yang ada di Kepri, khususnya gubernur juga, bagaimana melatih, ya kan, memberikan pelatihan kepada pegawai-pegawai yang bertanggung jawab terhadap masjid tersebut. Jadikan mereka berikan mereka pelatihan, antarkan mereka ke tempat-tempat masjid-masjid yang selama ini mampu mengelola, ya kan, masjid secara baik dan utuh. Seperti yang di Jogja itu. Kalau perlu ada salah satu masjid percontohan yang di Jogja itu, Masjid Jogokarian. Diantarkan, ya kan? Diantarkan anak-anak kita untuk istilahnya belajar bagaimana cara mengelola masjid yang baik dan benar. Flashback lagi, kalau bicara masalah masjid ini, apapun yang kita lakukan, kita harus flashback lagi ke zaman Nabi Muhammad. Tujuan membangun sebuah masjid, ya kan? Itu. Sekian dari saya. Terima kasih, Bang Sultan, Bang Abdi. Baiklah, kita telah mendengar pendapat-pendapat dari abang-abang kita, dari Abang Sultan dan Bang Long juga. Di sini sifatnya Om Abdi Keling berbicara sebagai putra Batam sendiri, sebagai warga asli Batam sendiri menanggapi fenomena yang baru-baru saja terjadi, ialah runtuhnya platform atau bahasa sininya itu langit-langit masjid runtuh yang dikarenakan adanya air hujan, ada atap yang bocor sehingga langit-langit itu runtuh. Nanti kita bisa lihat di video-video kita selanjutnya yang akan diupload mungkin hari ini atau besok, sebagai tanggapan kita dari channel Kupaku sebagai orang Batam sendiri, melihat bahwasanya ada keresahan warga yang begitu besar melihat kejadian ini. Baru-baru ini, khususnya pagi tadi, kita melihat di media-media massa lokal bahwa mereka membicarakan tentang hal ini. Kenapa sampai begitu kejadiannya, sampai platform langit-langit atap masjid itu bisa runtuh. Nah, kita menanggapi dari pendapatnya Om Sultan lagi. Mungkin secara garis besar, kalau sudah terjadi kejadian-kejadian seperti ini, itu perlu ada tim pengawas. Di dalam tim pengawas itu ada tim teknis dan tim audit namanya. Jadi dilihat kembali, ditinjau kembali bahan-bahan apa saja yang digunakan sehingga dia bisa jebol, bisa bocor dengan anggaran segitu mahalnya. Kok bisa bocor itu atap? Aturannya kan atap itu perkiraan dalam waktu 5 atau 8 tahun baru bisa bocor, diperkirakan. Dan ditinjau kembali bahan-bahannya seperti baja ringan, ukuran berapa yang digunakan untuk menampung atap. Tadi sudah disebut juga kira-kira luas perseginya 400 persegi ya, 400 meter persegi ya, kira-kira 20 kali 20 ya. Sampai 1 hektar ya? Lebih 4 hektar itu aturannya. Jadi kita perlu tim pengawas meninjau kembali, tim audit, mungkin dari
ini yang berwenang ialah pihak BP Batam sendiri kan. Yang kedua, kita kembali kepada fungsional masjid dan pemberdaya gunaannya untuk kemaslahatan umat. Seperti yang disebutkan oleh Bang Long sendiri, bahwa guna masjid itu sebenarnya untuk memakmurkan umat-umat, untuk memakmurkan masjid, untuk memakmurkan umat-umat di sekitarnya. Yang khususnya pertama untuk kita beribadah dengan tenang di dalam masjid. Ya mau tak mau kita patut sebut syukuri karena pas kejadian tidak ada juga umat di dalamnya. Tidak ada yang aktivitas ibadah di sini. Tidak ada melakukan aktivitas ibadah. Kalau pas ada aktivitas ibadah tentu ada korban tadi. Tapi itulah dibilang kita bersyukur juga dalam kejadian tidak ada korban. Cuma kalau diusut kembali, dihitung kembali, tentu kita ada kerugian. Dan kembali kepada untuk kemaslahatan umat, sebenarnya umat itu suka kita ada banyak masjid itu suka. Jadi kita tidak berdesak-desaan lah. Kalau ada banyak masjid kita tak berdesak-desaan untuk melakukan ibadah. Tapi kembali kepada fungsinya lagi. Di situ kembali kepada fungsinya. Tapi kalau sekadar untuk ikon, hendaknya perlu dipikirkan kembali lah. Jadi gimana masjid itu dibuat supaya umat itu giat beribadah kembali, giat beribadah, giat berjamaah, dan giat untuk bermusyawarah tentang permasalahan masyarakat yang terutama yang baru-baru ini. Jadi bagaimana kita memikirkan umat ini jangan selalu merasa susah. Tentunya kan perlu ada kita bermusyawarah. Itulah gunanya masjid seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itulah tanggapan dari Bang Abdi Keling sebagai putra Batam sendiri yang lahir di Batam menanggapi. Mungkin menurut pendapatnya, menurut pendapat orang awam-awam saja. Ya begitu. Perlu ada badan pengawas kembali, peninjauan kembali, dan audit kembali. Kalau kita ada kejadian runtuh, kita pasang lagi, runtuh, pasang lagi, itu semua kontraktor bisa. Bang Suden pun bisa. Jangankan Abang Suden, Bang Ajes, Bang Ramli bisa itu. Misalnya, atap rumah, ini contoh ya. Pak, atap masjid platformnya roboh. Oke, kita ganti. Senang aja, tinggal ganti. Tapi kita kan ada tim ahli. Kita ada teknik sipilnya. Kita sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi. Apa tanggapan orang atas nanti melihat hal-hal ini? Tanggapan masyarakat yang digunakan juga kan duit daerah. Itu masalahnya. Dari pendapatan daerah juga. Jadi begitulah kira-kira. Mungkin ada yang perlu disampaikan oleh abang-abang berdua ini. Silakan Bang Sultan. Ini udah lumayan ya, sudah hampir 41 menit sekarang berjalan. Sudah 41 menit dan banyak juga yang masuk guys. Nah ini dari ini bukan tanggapan serius ini sebenarnya. Ini tanggapan kufaku garis keras ini. Para kufaku garis keras. Jadi tanggapan mereka kita baca dulu satu-satu ya guys ya. Surai Singa. Siap nyimak bang. Jadi kata Surai Singa itu siap nyimak bang. Mantap. Kalau
bisa tahu Bang Surah nanti tolong komen di mana gitu. Ya, jadi ini Bang Surah ini, Bang Surya Singa ini kalau bisa komen di mana. Komen apa, posisinya di mana. Jadi tanggapan Bang Surya macam mana nih masalah masjid kita nih yang roboh ini. Ya. Ini chart ini bahasa agak bule sedikit nih chart nih, tapi chart ini sering masuk nih nampaknya. Sering masuk. Terima kasih kita ucapkan kepada Abang Cat kita. Bang Chart. Bang Chart ini cuma kamu katanya. Oke, mantap. Cuma kamu. Satu cintaku Bang Chart. Suryan official. Hei kata Suryan. Suryan official di mana Bang? Di mana? Ini di Batam Center, di Cikitsu. Kami ngopinya di Cikitsu. Acara ngopinya. Tapi kalau Masjid Tanjak yang roboh itu dekat bandara posisinya. Nah, jadi kalau nanya di mana Masjid Tanjaknya memang betul nih kita belum kasih tahu lokasinya nih di mana, masih roboh-roboh terus. Tapi lokasinya kita cakap-cakap dari awal sampai akhir belum. Nah, ya. Kalau cari-cari mungkin tahu. Jadi lokasinya pas di bandara. Jadi kalau balik-balik dari luar kota mau keluar kota mepet, nah pasti lewat situ. Ada situ masjid. Sebenarnya di bawah sikit situ ada juga masjid orang-orang OB itu kan, perumahan OB kan di situ ada itu. Ada masjid. Saya suka sholat di situ. Ya ini masjidnya lebih ringan lagi pas di bandaranya. Sedikit membantu lah. Tapi ingat itu tadi saya bilang kembali pada fungsinya. Tupoksi udah sesuai belum? SOP-nya sudah sesuai belum? Operasional. Udah sesuai semua belum? Bocor. Emang tak ada tim penyelidiknya kan gitu? Emang nggak ada pengawasnya? Semua kan lengkap, sudah dibiayai semua. Tim ahli semua ada. Itu bukan orang-orang sembarangan, bukan kacang-kacang itu orang di dalam situ. Balik lagi tadi saya bilang. Kalau masih mau roboh lagi ya sudahlah. Ini kalau habis ini kan udah viral nih. Nanti kalau ada kejadian lagi ya sudah. Saya pastikan pasti ada main mata. Saya pastikan. Ini kan ada yang roboh lagi. Tak tahu lah, entah ada yang roboh kan, tetep kopek kan, tak terbuka kayak dia punya marmar. Kita mana tahu. Apa dialihfungsikan bongkar pasang kayak tenda gitu. Ya kan? Tenda jadinya kan? Kayak tenda ya. Kalau dia roboh pasang lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi tetap itu mesti ditinjau kembali. Ini berkenaan dengan masyarakat ramai. Betul, Bang. Halayak hidup orang ramai ini. Masalah nyawa orang ini. Ya kan? Itu untung nggak ada tadi. Sempat ada macam mana? Kan gitu. Orang lagi sholat. Jangan sampai kejadian lah. Nanti macam-macam pikiran masyarakat kan? Ini termasuk salah satu kejadian yang serius. Ini serius ini. Kelentang WhatsApp saya hidup. Kelentang pagi-pagi lagi. Kelentang hidup. Jadi saya tengok ini apa nih? Jadi bukan di WhatsApp pesantren saya aja yang heboh. WhatsApp yang lain heboh juga. Ya, jadi semua WhatsApp saya nengok sudah pembicaraan sudah ini. Apalagi di Facebook ya. Facebook. Sangat serius ini. Jadi saya sarankan kepada Ketua BP Batam Pak Rudi, ini perlu ditinjau kembali nih. Cobalah Pak, cek lagi Pak. Karena ini memang betul langsung Pak Rudi nih, ketuanya ini. Pak Rudi juga yang ngecek ke sana kemarin kan. Mudah-mudahan Batam lebih baik. Amin. Kedepannya. Amin. Amin. Rabbal alamin. Ada lagi Bang Long atau Pak Pi Abdi mau disampaikan sesuatu? Kalau tidak mungkin kita bisa tutup. Baiklah, sedikit menyambung dari apa yang dibicarakan Bang Sultan dan juga Bang Abdi. Sebelum kita mengakhiri acara perbincangan kita pada sore hari ini terkait dengan
ambruknya, jatuhnya pelafon Masjid Tanjak yang berada di Batam Center dekat bandara tadi itu, ini memberikan suatu iktibar, hikmah, pelajaran bagi kita semuanya. Kesalahan kecil yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok itu akan berdampak besar terhadap orang banyak. Inilah yang kita lihat sekarang, yang kita dengar informasi begitu viral, begitu luar biasa. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit memflashback ke belakang tentang tujuan didirikannya suatu masjid. Kita balik ke sejarah masa-masa Nabiullah Muhammad SAW dan juga para sahabat. Ingat, waktu zaman Nabi Muhammad berada di kota Mekah, itu masjid belum didirikan. Bang Abdi, Bang Sultan, ya. Belum ada berarti ya? Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menetap di kota Mekah, itu masjid belum ada. Masjid belum ada. Ya kan? Itu di saat kenabian Nabi Muhammad di kota Mekah itu, yang diperdalam, yang ditekan oleh Nabi Muhammad mengajarkan umat-umatnya itu pertama sekali tentang akidah, keimanan, kekuatan keyakinan, yaitu konsep keilahian, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Itu terus yang diperdalam. Terus hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat. Hablum minallah. Itu. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Melakukan sesuatu kerana Allah. Ya kan? Melakukan sesuatu mengikut ajaran Nabiullah Muhammad SAW. Di situ selama lebih kurang puluhan tahun. Nah, sampai pada era hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah bersama para sahabat. Disitulah baru Nabi Muhammad berpikir bagaimana membangun sebuah masjid yang bisa digunakan oleh seluruh umat yang ada di kota Madinah tersebut. Disitulah Nabi Muhammad bergotong royong bersama-sama para sahabat dan umat membangun suatu masjid dengan niat itu tadi, beribadah kepada Allah, mendirikan solat dan mendengar aspirasi-aspirasi umat, masyarakat, rakyat. Apa saja permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan untuk umat-umat tersebut. Disitulah salah satunya itu tadi, Bang Sultan. Di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Nabi kepada umat. Terus kalau seandainya ada umat yang susah dari segi ekonomi, dari segi ingin mendapatkan pekerjaan, di situ diselesaikan. Intinya salah satu fungsi ekonomi, bagaimana secara mensejahterakan rakyat itu di zaman Nabi Muhammad itu semua, pokoknya dari segala lini. Makanya pada kesempatan ini saya tidak selalu atau saya tidak bersetuju juga Nabi Muhammad apa yang dikatakan oleh orang sekarang. Antara konsep agama sama konsep negara itu terpisah. Wah, ini salah satu pembodohan yang luar biasa. Jadi agama ya agama, ya kan? Negara ya negara. Mereka nggak tahu tujuan dari membangun suatu masjid itu adalah tadi agama dulu, konsep keilahian dulu, baru bangun masjid. Masjid itu apa? Presentasi, kiasan, perumpamaan, gambaran dari suatu negara. Jadi membangun masjid sama kita membangun negara, ya kan? Membangun masjid sama kita membangun umat. Jadi disinilah, ya, kita ingin menyampaikan kepada seluruh, ya, pemangku-pemangku pemerintahan, coba diarahkan, diajarkan, diadakan suatu penyuluhan bahwa masjid ini bukan hanya tempat kita beribadah. Masjid ini juga tempat kita mendengar aspirasi umat, ya kan? Mengentas kemiskinan, ya kan? Dan lain sebagainya. Mulai sekarang berbenahlah, masjid kita berbenah. Dari segi fisik saya lihat masjid di Kota Batam ini sudah megah, sudah maju, rata-rata maju. Ada beberapa persen saja yang tidak seperti itu. Nah, yang perlu kita tingkatkan sekarang ini di dalam masjid itu, bikinlah program-program yang menyentuh ke kalangan bawah, menyentuh ke umat, menyentuh kepada fakir miskin.
Dan kalau bisa, dana infak, dana sedekah, dana apa saja yang diserahkan oleh umat kepada masjid itu, dihabisin saja. Bang Abdi, Bang Sultan, dihabisin. Sampai entek-enteknya, kata orang Jawa. Sampai ke akar-akarnya. Kalau perlu nggak usah disisain. Setelah kebutuhan-kebutuhan masjid itu terpenuhi, ya. Jangan disimpan-simpan, berdosa kita. Apalagi ke bank simpannya. Apalagi simpan ke bank. Jadi seluruh masjid yang di Kota Batam ini, di Kepri ini, kalau bisa saldo kas masjid itu setiap minggu, setiap bulan itu dihabiskan, dientekkan. Ibarat cakap, Bang Abdi, Bang Sultan, air itu kalau kita ambil air, kita taruh di dalam satu gelas, kita biarkan air itu beberapa hari, kira-kira busuk atau tidak? Busuk kan? Jadi tidak steril lagi. Coba air itu setiap hari kita sirkulasi, ya. Setiap hari kita isi, kita minum, ya kan, habis kita isi lagi minum, kan sehat. Jadi intinya, ya kan, latar belakang didirikan sebuah masjid itu, pertama hablum minallah, kita beribadah, menyembah, salat kepada Allah. Yang kedua, hablum minan nas. Bagaimana masjid ini bisa mendengar, menampung aspirasi umat, ya kan, aspirasi rakyat yang butuh nasi, kasih makan, yang butuh duit, kasih duit, yang butuh ilmu, kasih ilmu. Apa saja, asalkan bermanfaat. Jadi jangan kita hanya membangun masjid, memegahkan masjid, kan, menjadikan masjid sebagai istana, tapi di masyarakat sekitarnya banyak masyarakat yang susah, banyak masyarakat yang miskin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah mendengar ini Bang Lot sangat berapi-api nih dengan permasalahan yang terjadi sekarang ini. Tapi kita sifatnya sekedar menanggapi aja, menanggapi apa yang terjadi. Moga-moga pemerintah kita, khususnya Badan BP kita, dapat menyelesaikan dengan baik. Dan mungkin ada lagi yang mau ditambahkan oleh Bang Sultan? Kita ada lagi. Belum. Kita tutup sekali ya. Nah, jadi ini mungkin sudah 1 jam guys. Kita cukupkan dulu sekian. Tapi sebelum tutup, sebelum ini berakhir, saya ada masukan nih. Ya, silakan. Semoga mudah-mudahan Pak Rudi mau berbicara tentang ini. Ketua BP Batam. Kita kan sampai sekarang kan hari ini kan belum ada kita dengar. Belum ada kita dengar. Mudah-mudahan Pak Rudi mau bicara. Apa masalahnya? Nah, saya mau lihat tanggapannya apa. Mudah-mudahan keresahan masyarakat tidak bergulir terus. Nah, kan itu tujuannya.